Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami beritahukan waktu masuk hari ini jam 12.19 menit. Jam 12.19 menit. Sementara waktu sekarang sudah menunjukkan jam 12 lewat 10 menit. Jadi lebih kurang 9 menit lagi waktu akan masuk. Kami himbau kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang masih berada di luar masjid, mohon bersegera menuju masjid. Dan kepada kita yang sudah berada di dalam masjid, usahakan memenuhi saf yang terdepan terlebih dulu. Terima kasih. Lalu bagaimana biasa, berita keluarga kita dalam minggu ini ada 3 orang keluarga kita yang meninggal. Yang pertama, Ibu Haji Darmulis binti Darwis di Piliang Balai. Beliau meninggal hari Rabu 3 September di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak dan dimakamkan di Pondok Pekuburan Kubang hari Kamis 4 September kemarin. Beliau meninggal dalam usia 85 tahun. Yang kedua, saudari kita Dewi Nuryanti binti M. Nur, anak Tekdes Piliang, dalam usia 63 tahun, dimakamkan di Pondok Pekuburan keluarga beliau di Palanta, Kubang, di Batu Palanta. Yang ketiga, Bapak Mahlizar, suami dari Yul Fanida Piliang, meninggal di Cengkareng. Dimakamkan di Tegak Alur, Cengkareng, Jakarta Barat. Beliau meninggal hari Kamis 4 September kemarin. Dan untuk ketiga saudara kita yang telah mendahului kita, mohon kiranya kita bisa memaafkan kalau sekiranya ada tersangkut dengan kita. Yang bisa dimaafkan, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan kesalahan kita atau dosa kita terhadap beliau telah terlebih dulu dimaafkan. Dan untuk laporan keuangan kita, saya mulai dengan kas anak yatim. Kas anak yatim minggu kemarin masuk Rp1.147.000. Minggu kemarin adalah minggu yang kelima di bulan Agustus. Selama 5 kali Jumat atau 5 minggu di bulan Agustus, terkumpul Rp6.168.000. Rp6.168.000, dan itu sudah kita salurkan ke anak yatim di negara kita sebanyak 8 orang. Alhamdulillah, setiap mereka bisa mendapatkan Rp771.000 dalam bulan ini. Dan marilah kita tingkatkan infak kita untuk hari-hari yang akan datang. Sebab sesuai dengan firman Allah, anak yatim ini adalah tanggung jawab kita bersama.
merupakan anak-anak kita bersama. Dan untuk kegiatan sosial, minggu yang lalu kas kita Rp9.569.000, masuk Rp251.000. Ini masuknya ini dari kotak yang diletakkan di dekat itu masjid setiap pagi subuh Jumat, setiap subuh Jumat. Dan pengeluaran dalam minggu ini berjumlah Rp800.000. Saat ini kas untuk sosial berjumlah Rp9.020.200. Rp9.020.200. Dan untuk masjid kita, kas Masjid Raya Kubang, uang kas sekarang yang uang kuotannya ada Rp1.217.000. Dan di Bank Nagari ada kas di Bank Nagari Rp2.260.000. Di Bank BNI Rp3.019.000. Yang kemarin ini berjumlah 7 jutaan dan sudah diambil 4 juta. Kalau di total ke-3-3-nya ini jumlahnya tidak sampai 6,5 juta lagi, tidak sampai 6.500.000. Sementara untuk kebutuhan kita per bulannya, operasional masjid kita dalam 1 bulan itu lebih kurang 8 jutaan. Dan untuk ini sekali lagi kami mohon untuk peningkatan jumlah infak kita untuk menutupi kebutuhan operasional masjid kita. Dan untuk utang yang di toko Pak Haji ini, yang di toko Haji Nian, minggu kemarin berjumlah Rp4.200.000 dan sampai sore kemarin sudah disetorkan lebih kurang 1 juta ya. Yang tertinggal Rp2.300.000 lagi sampai sore kemarin. Dan pagi tadi betul ada saudara kita yang juga menyetorkan Rp600.000. Dan saat ini kita masih terutang Rp1.700.000. Masih tinggal Rp1.700.000. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan secepatnya. Kalau selesai ini sebelum hari Jumat depan, kita sudah bisa membuat program yang berikutnya. Itu mengenai laporan keuangan kita. Dan untuk khatib kita hari ini itu Bapak Dr. Andus Jayusman MMPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah kita mulai, kita pilih saf yang terdepan lebih dulu untuk kesempurnaan ibadah khutbah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, sehat lahiriah dan sehat batiniah, sehingga hari ini kita dapat kembali menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah mingguan kita, ibadah Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kita semakin bisa membentuk jati diri kita agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang menata hidupnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita jalan yang lurus, jalan yang diberikan kepada para sahabat, sehingga terbentuklah jati diri kita menjadi mukmin yang sejati, orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya, menjadikan Rasulullah sebagai idolanya dalam meniti kehidupan ini dan dalam berbagai aspek kehidupan. Selawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah kiranya disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabiskan umurnya untuk menuntut umat manusia menjadi hamba Allah yang sejati. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tidak bosan-bosannya khatib menyeru kita setiap hari Jumat, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa itu kita akan bisa menyelamatkan diri kita dan kita tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini hari Jumat bertepatan dengan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan juga dengan wafatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah peristiwa besar dalam sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah dan kita orang-orang Islam. Maka pada Jumat ini marilah kita simak satu potong ayat Allah seperti yang kita bacakan di Al-Fatihah tadi. Apa kata Allah kepada kita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai utusan Allah buat kita adalah suri teladan. Mama beliau diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Beliau diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini adalah untuk suri teladan buat kita. Apanya yang perlu kita teladani? Yang kita tiru, yang kita contoh. Seluruh aspek kehidupan beliau. Baik di bidang ibadah, beliau kita contoh. Baik di bidang muamalah, beliau kita contoh. Di bidang akidah lebih-lebih, beliau adalah idola kita. Karena beliau diutus oleh Allah untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang muamalah, dan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh kaum muslimin, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kepeduliannya kepada anak-anak yatim. Salah satu contoh bagaimana perlakuan Rasulullah SAW kepada anak yatim. Pada suatu hari, dalam suatu perjalanan, Rasulullah SAW ketemu dengan segerombolan anak-anak yang sedang bermain dan bersenda gurau bergembira bersama-sama. Tetapi dalam kelompok itu ada seseorang yang merenungkan nasibnya, yang tidak ikut bermain, tidak ikut lari ke sana dan ke sini. Dia termenung meratapi nasibnya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada anak itu, "Wahai nak, kenapa kamu bermenung tutja sendirian? Padahal kawan-kawannya asik bermain, berlari ke sana, berlari ke sini, bersenda gurau, ketawa bersama-sama, bergembira bersama-sama. Tetapi sang anak ini tetap duduk sendirian, beruraikan air mata. Kenapa nak? Kamu tidak ikut bermain bersama-sama dengan teman-teman sebayamu?" Si anak tadi menjawab, "Tuhan, sang anak tidak tahu yang bertanya itu adalah Rasulullah. Tuhan, saya bermenung dugja sendirian Tuhan, karena ayah saya meninggal di waktu berjuang bersama Rasulullah. Kemudian ibu saya nikah lagi, dan bapak tiri saya Tuhan membenci saya, sehingga saya tinggal sebatang kara, tiada tempat bergantung, tiada tempat mengadu. Makanya saya bermenung dugja sendiri Tuhan." Jawaban anak itu kepada Rasulullah. Si anak itu tidak tahu yang bertanya itu siapa. Lalu Rasulullah SAW yang patut kita contoh, apa kata Rasulullah? "Nak, mau tidak kamu menjadikan Muhammad sebagai bapakmu dan Aisyah sebagai ibumu?" Begitu perhatian pelayannya yang dilakukan Rasulullah kepada seorang anak yatim. "Mau tidak nak kamu jadikan Muhammad Rasulullah sebagai bapakmu dan Aisyah sebagai ibumu?" Lalu sang anak melihat, mengangkatkan kepalanya melihat yang berkata itu siapa. Yang berbicara itu, yang menyapa dia itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lalu sang anak tadi, sesuai dengan katakan Rasulullah, Muhammad bapakmu, Aisyah ibumu, Fatimah adalah saudaramu, dibawa oleh Rasulullah pulang ke rumahnya. Ini yang perlu kita contoh. Begitu kepedulian Nabi kita Muhammad kepada anak yatim.
diberlakukan anak yatim itu sama dengan anak kandungnya sendiri. Muhammad Rasulullah adalah bapakmu, Aisyah adalah ibumu, Fatimah adalah saudaramu. Ini perlu menjadi perhatian buat kita. Kita jadikan sebagai pembelajaran suri tauladan. Baru satu menyangkut dengan peradaban Rasulullah kepada anak yatim. Anak yatim itulah anak yang tidak punya ayah. Tampil bagan tuang nahala putih, tampil bapijak dan alah taban, badan kama mangga benayu. Kok hanya padi salibu sapinggan malah nasinya. Kok hanya ada kabadu sana ibu tentu kebaingan malah hatinya. Ini perasaan yang dirasakan oleh seorang anak yatim. Inilah yang dirasakan juga oleh Nabi kita Muhammad, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di lingkaran kita ada anak-anak yatim yang terluka-luka, terkadang-kadang makan dan kadang-kadang tidak. Mungkin anak yatim pintar tapi tidak bisa sekolah, melanjutkan pendidikannya. Nah, sudah seberapa jauh kita peduli dengan anak-anak yatim itu? Kalau Nabi kita Muhammad dibawanya ke rumahnya, diperlakukannya sama dengan anak kandungnya sendiri. Sehingga beliau mengatakan, kalau ada 2 anakmu, bertiga dengan anak yatim, bertiga anakmu, berempat dengan anak yatim. Begitulah pelayanan yang harusnya kita berikan kepada anak-anak yatim itu, yang harus kita contoh, yang harus kita suri teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sekarang kita berada di hari peringatan Maulid Nabi. Yang satu ini mari kita renungkan, banyak lagi sisi-sisi lain yang harus kita teladani dari sisi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi perjuangannya menegakkan din Islam di permukaan bumi ini, belum seberapa dibandingkan dengan kita umat Islam. Beliau berkuah darah, bermandikan keringat, nyawa siap untuk dikorbankan demi tegaknya din Islam di permukaan bumi ini. Kita menengok lebih dekat ke negara kita, yang umat Islamnya katanya mayoritas. Warga negara Indonesia katanya mayoritas adalah Muslim. Pejabat-pejabat negaranya adalah Muslim kebanyakan. Tetapi tengok kebijakan perbuatan yang dilakukannya, sangat memilukan hati dan perasaan kita. Perilaku dia seorang Muslim katanya, perilakunya bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ini persoalan besar yang harus kita pikirkan. Apakah umat Islam yang banyak ini selamanya tetap menjadi budak di negerinya sendiri? Itu kembali kepada kita. Sudah lebih 80 tahun negara dan bangsa ini ditata dengan atur, dengan undang-undang buatan manusia. Ini hasilnya. 80 tahun bangsa ini menentukan nasibnya sendiri. Ini hasilnya. Kita lihat. Maka perlu kita menyadari bahwa suatu masyarakat kalau diatur tidak sesuai dengan din Islam, masyarakat itu akan hancur berantakan. Tengoklah negara dan bangsa yang ditata, yang diatur dengan syariat Islam. Brunei Darussalam, dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya, negara itu berhasil mengantarkan bangsanya menjadi bangsa yang makmur, kaya raya. Dia baru kemarin merdeka 1984, kita merdeka 1945. 39 tahun dulu kita merdeka dibanding Brunei. Dia semakin maju, negaranya semakin aman. Kalau kita
Semakin ketinggalan, semakin kacau balau kehidupan kita. Kenapa itu terjadi? Dan perlu kita pikirkan. Jawaban dari semua itu adalah kembali negara ini kita atur, kita tata sesuai dengan sila pertama Pancasila. Itu jawabannya. Dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak bisa dirubah-rubah. Ketuhanan yang Maha Esa artinya bangsa dan negara ini adalah negara yang bernuansa deep. Bukan berarti kita mau membunuh, mengucilkan, menzalimi orang non-muslim, tidak. Jumlah umat Islam yang banyak ini, warga negara yang banyak ini Islam, wajarlah negara ini ditata, diatur dengan semangat din Islam sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, hasilnya seperti ini. Artinya apa? Aturan buatan manusia tidak berhasil mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera lahiriah dan sejahtera batiniah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alli walakum turhamun. Alhamdulillah hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'ani imama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wal jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyibah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.